Sebenarnya kawasan alun-alun utara itu kawasan yang sangat sakral gitu nggih. Sangat sakral, tidak sembarangan orang bisa masuk. Orang tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh apalagi kendaraan. Payung pun tidak boleh dibuka karena itu menyaingi raja. Halo pemirsa, ini saya sudah berada di alun-alun utara Yogyakarta. Saat ini kondisinya seperti ini pemirsa. Dulu yang kita kenal biasanya kalau pas katenan gitu pemirsa, di sini kan rumput semua ya. Sekarang sudah diganti dengan pasir. Dan pasirnya itu secara khusus didatangkan dari pantai selatan. Ini luar biasa pemirsa. Mari kita cari kenapa kok alun-alun utara ini diuruk dengan pasir dari pantai selatan. Sejarahnya bagaimana, apa tujuannya, dan kira-kira ini kedepannya mau seperti apa ya pemirsa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah pemirsa, ini adalah alun-alun utara ya. Jadi kita jelas melihat ada banyak sekali pasir-pasir dari pantai selatan yang diangkut untuk dibawa ke sini. Pasirnya itu secara khusus didatangkan dari pantai selatan pemirsa. Diangkut menggunakan truk-truk seperti ini dan biasanya truknya itu ada tandanya. Dan ini sudah mendekati selesai ya. Jadi ini sudah hampir teruruk semua. Alun-alunnya itu sekarang sudah berubah menjadi segaran ini namanya itu. Semuanya teruruk dengan pasir dan rata kondisinya pemirsa. Kenapa itu menjadi segaran, dinamakan segaran? Karena pasirnya waktu itu diambil dari pantai selatan. Konsep segaran yang sekarang itu diperbaiki oleh Keraton Yogyakarta saat ini itu adalah mengembalikan ruhnya kepada ruh yang awal. Karena di segaran itu kan memang semuanya harus pasir, tidak ada bangunan apapun. Jadi kita jelas melihat ada beringin kembar di dua sisi itu ada namanya pemirsa. Yang satu Janandaru, yang satu Dewondaru. Janandaru ini adalah asalnya dari Pajajaran, Dewondaru ini bibitnya itu asalnya dari Keraton Majapahit. Nah, pada sebelum mangkatnya HB9 itu Janandaru ini roboh. Kemudian diganti itu ringin baru yang menjadi Wijoyondaru sekarang. Banyak yang mengeluhkan atau mungkin memperkirakan, nanti ini akan jadi panas atau akan jadi berdebu, begitu. Bahkan sekarang kan dipagari ya alun-alun ini. Segaran sendiri itu fungsinya apa? Segaran itu fungsinya sebenarnya untuk gladen prajurit. Jadi waktu Sultan itu jumeneng lenggah di Siti Hinggil, itu bisa melihat gladen para prajurit di situ. Yang kedua kalinya itu untuk kalau ada masyarakat atau rakyat yang merasa dirugikan, baik itu oleh petinggi-petinggi keraton atau oleh kebijakan dari Sultan, itu akan di situ akan melakukan Topo PP namanya. Topo PP di mana beliau minta keadilan kepada raja. Nah, itu yang di sana ada keraton pemirsa. Juga kelihatan dari sini. Alun-alun utara itu sekarang ditutup ya pemirsa. Jadi dipagar keliling. Itu dari ujung sana sebelah selatan sampai ke utara, barat, timur semuanya dikelilingi dengan pagar. Sebenarnya kawasan alun-alun utara itu kawasan yang sangat sakral gitu nggih. Sangat sakral dan tidak sembarangan orang bisa masuk. Orang tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal, tidak boleh apalagi kendaraan. Payung pun tidak boleh dibuka. Karena itu menyaingi raja itu. Jadi situ dengan murni dengan kaki telanjang, dengan busana peranaan dan sebagainya. Kalau mau dipasewakan, kalau dia mau protes ya di Topo PP di situ gitu sebagainya. Setelah Topo PP protes, terus apa yang dilakukan Pak? Sultan akan dawuh pada kodi-kodinya untuk mencari kebenaran. Sebenarnya kodi itu hakim dan biasanya kodi-kodi ini kalau bersidang itu di serambi Masjid Gede Kauman. Setelah sholat itu mereka, dan utamanya kalau sidang besar itu setelah sholat Jumat. Ini berlaku sampai HB yang kedua. Karena setelah HB kedua
Belanda nggak suka itu, kemudian itu dihilangkan. Kelihatan lebih bersih dan tertata sekarang pemirsa. Tapi nanti kita tidak tahu ini mau dipakai untuk apa. Ini kayaknya perlu kita bahas secara detail ya pemirsa. Alun-alun lor itu mau difungsikan apa Pak? Ya akan dikembalikan. Jadi orang akan, kalau kita mahasiswa dulu itu demonstrasi, Sultan itu menginginkan kowe demo neng kene ngono lho, dengan cara-cara Jogja. Jadi dengan kemudian Topo PP dan sebagainya. Walaupun pusat kekuasaan hari ini itu ada di Jakarta, itu tapi begitu ada visualisasi itu sangat dalam betul. Orang akan melihat itu sebagai satu satu kebaikan karena apa? Ini lepas dari masalah-masalah politik. Saksinya Jogja itu Iya, ya, itu demokratisasinya Keraton Jogja di situ. Apapun kebijakan Sultan, apapun kebijakan dari pembesar-pembesar keraton yang menyalahi rasa keadilan masyarakat itu boleh diprotes, boleh dibantah gitu dengan cara seperti itu. Dulu yang kita kenal biasanya kalau pas katenan gitu pemirsa, di sini kan rumput semua ya. Sekarang sudah diganti dengan pasir. Dan pasirnya itu secara khusus didatangkan dari pantai selatan. Diambil dari pantai selatan sebagai manifestasi bahwasanya hubungan antara keraton, karena legendanya dengan Nyai Roro Kidul itu, kalau malah kajian filosofinya sangat panjang. Kenapa harus pakai pasir yang dari pantai, kemudian kenapa itu dibuat seperti itu dan sebagainya, itu memang banyak hal yang berbeda. Kenapa kok kalau di alun-alun kidul itu ada mas angin, kalau alun-alun utara enggak? Memang nggak boleh, karena itu mengganggu Sultan waktu bertahta. Karena Sultan bertahta itu menghadap ke utara. Padahal beliaunya bisa melihat alun-alun, jangankan alun-alun, melihat tugu pun bisa dari situ. Kelihatan. Ya kalau melihat Gunung Merapi ya masih capet-capet, makanya kan ketutup. Terus kira-kira Pak, ke depan alun-alun utara itu mau seperti apa? Ya dikembalikan aja seperti sekarang ini. Jadi orang masuk ke situ itu dengan tata cara yang benar, tidak sembarangan orang. Kadang-kadang pada dulu itu ya sering kan ada karena tempatnya gelap waktu itu di awal-awal tahun 80-an, kemudian banyak PSK lah yang di situ. Sampai ada peristiwa anak SD itu pakai korek dan sebagainya itu kan hal-hal yang harus dibenahi. Sekarang kan sudah steril, tempatnya menjadi bersih, terang, orang bisa melihat semuanya dan itu nanti kalau jadi itu menjadi sangat-sangat indah sekali. Pesan Pak Eko ini buat warga Jogja atau warga yang mau ke Jogja, kira-kira dengan perubahan alun-alun utara itu bagaimana? Ya mari kita jaga fungsi dan tujuan kenapa dibuat alun-alun itu. Misalnya ada warga masyarakat yang keberatan dengan suatu kebijakan yang ada di pemerintah, baik itu keputusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, monggo diaktualisasikan dalam bentuk demo dengan Topo PP itu. Kita mengembalikan ruh dari Keraton Mataram itu kembali ke tempatnya. Jadi tidak perlu kita demo, apalagi anarkis, malah yang terakhir di Jogja itu ada bakar-bakar, merusak dewan dan sebagainya. Jadi budaya kita kembalikan, budayanya orang Yogyakarta. Ya kita kalau tidak menerima satu kebijakan, itu ya tetap santun kita menyampaikannya. 1-2 orang atau sekelompok orang dengan topo bisu dan topo PP di tengah-tengah alun-alun. Kenapa reformasi berhasil? 20 Mei 98 itu Sultan turun dan mengadakan amanat maklumat Sultan waktu itu, dan ribuan orang yang ada di situ. Itu kan bentuk sebenarnya segaran. Jadi segaran itu bisa diartikan sebagai bentuk pasir yang ditebar di 300 kali 300 meter persegi itu, alun-alun itu. Tapi juga bisa dibentuk waktu itu karena kondisinya tidak memungkinkan dalam bentuk lautan manusia. Itu bisa diartikan di segaran. Nah, sekarang kalau kita mengaktualisasikan untuk memprotes suatu kebijakan,
Kita kalau itu sudah jadi untuk Topo PP di situ, sambil Topo Bisu. Jadi pasti akan menjadi budaya lama yang baru. Budaya lama yang baru, dan itu syarat dengan nilai-nilai yang sangat luhur sekali. Para petinggi keraton, termasuk sultan, itu kan sudah dawuh untuk mengembalikan roh keraton Yogyakarta sebagaimana asalnya, sebagaimana terbentuknya. Jadi ini dikembalikan. Kalau itu sudah terjadi, ya artinya apa? Paugeran-paugeran yang pada saat Mangkubumi awal itu buat, itu akan digunakan. Konsekuensinya seperti itu, termasuk penataan pengembalian tanah-tanah Sultan, Gron dan sebagainya. Yang ini kemudian Pakualam Gron juga mulai diinventarisir dan akan dikembalikan sebagaimana fungsinya. Ini bukan berarti bahwasanya keraton itu menggusur, Pakualaman itu menggusur, bukan itu. Tetapi istilahnya itu mengembalikan pada tempatnya. Kalau suatu benda itu disimpan di suatu tempat yang tidak tepat, itu kan keliru. Kalau ini kan artinya mengembalikan, karena itu hak dari keraton. Itu aja sebenarnya.